Tokoh Proklamasi Kemerdekaan dan Dasar Negara Republik Indonesia bagian yang kedua. Yang keenam adalah Laksamana Muda Maeda Tadashi. Beliau lahir di Kagoshima, Jepang, tanggal 3 Maret 1898 dan meninggal pada tanggal 13 Desember 1977 pada umur 79 tahun. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama pembentukan di Indonesia di bawah Jepang, beliau menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Laksamana Muda Maeda memiliki peran yang penting dalam kemerdekaan Indonesia dengan mempersilahkan kediamannya, yaitu yang berada di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi, yaitu oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ditambah sang juru ketik Sayuti Melik. Selain itu, beliau juga menjamin keamanan bagi mereka yang sedang menyusun naskah proklamasi. Yang ketujuh adalah Ahmad Subarjo Joyo Disuryo, lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang kedelapan adalah Abdul Latif Hindraningrat. Siapa yang tak pernah melihat foto pengerekan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat proklamasi 17 Agustus 1945? Di sana ada pemuda berseragam peta sedang mengibarkan bendera merah putih jahitan Ibu Fatmawati. Ya, beliau adalah pemuda komandan Kompi, Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, adalah Abdul Latif Hindraningrat. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1911 dan wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1983 pada umur 72 tahun. Ketika itu beliau ditunjuk sebagai penanggung jawab keamanan upacara sebab beliau pernah menjadi Sudanjo PETA di Jakarta. Pengibar bendera yang Abdul Latif Hindraningrat sendiri dibantu oleh seorang pemuda dari barisan pelopor bernama Suhud. Suhud ini pula yang memerintahkan pemimpin barisan pelopor Sudiro, pernah menjadi wali kota Jakarta Raya, membuat tiang bendera darurat dari bambu dan ditanam beberapa meter dari dua tiang bendera yang dinilainya berbau Jepang. Yang kesembilan adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 Juni 1914 dan meninggal di Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 19 April 1953 pada umur 38 tahun. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia dan Menteri Negara dalam Kabinet pertama Indonesia. Beliau adalah ayah dari Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, dan anak dari Hasyim Asy'ari, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Wahid Hasyim dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Karir politiknya terus menanjak dengan cepat. Ketua PBNU, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia PPKI, hingga Menteri Agama pada Kabinet ketiga Hatta, Natsir, dan Sukiman. Banyak kontribusi penting yang diberikan beliau bagi agama dan bangsa. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai pengganti dari kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak terlepas dari peran seorang Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim.